Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar BR Garden Magelang sebentar lagi sudah sampai ke hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kami dari keluarga besar BR Garden mengucapkan, ini tidak apa-apa sebelum Hari Raya mengucapkan terlebih dahulu. Nah, kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kedepannya diberikan hal yang lebih baik dan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan juga kami dari BR Garden mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber dari Brian 01 yang mana telah mengikuti setia mengikuti channel Brian Garden 01 dan selalu memberikan kritik dan saran. Itu yang benar-benar kami tunggu dari BR Garden, karena jujur saja BR Garden masih banyak belajar, masih banyak harus menerima kritikan, masih banyak menimba ilmu, masih banyak kesalahan, masih banyak kekhilafan, dan tentunya saran dan kritik kami tunggu. Untuk itu kami dari Brian Garden dan BR Garden memberikan sedikit banyak giveaway, yaitu beberapa pupuk cair. Mohon maaf karena kami di lingkup tanaman hias, maka kami hanya bisa memberikan pupuk cair dan media tanam. Untuk panjenengan mungkin yang memberikan komen, memberikan kritik, saran di channel Brian Garden, nanti akan kita pilih, akan kita undi. Nanti Mas Brian yang akan mengundi siapa yang mendapatkan pupuk cair dan media tanam. Demikian dari caranya nanti komen dan kritik ya. Kita minta kritik dan sarannya bagaimana untuk kemajuan kita bersama ya. Ya, tentunya umumnya untuk channel Brian Garden 01 dan khususnya untuk BR Garden. Lah monggo mohon kritik dan sarannya. Nanti dari semua yang komen kritik, saran ataupun komen apapun, tapi jangan lupa komen yang positif, itu akan kita undi ya Mas Brian. Ya. Nah, akan kita undi nanti siapa yang beruntung mendapatkan. Mohon maaf kami hanya bisa memberikan mungkin sedikit banyak kenang-kenangan pupuk cair, produk BR Garden dan media tanam. Nanti yang kita undi 5 pemenang ya Mas? Ya monggo Mas 5 pemenang. Yang ngatur, 5 pemenang. Yang penting, nanti mendapatkan satu paket media dan pupuk. Siap, gitu. Ya. Mudah-mudahan berguna dan berkah. Dan untuk saya kita yakin semua. Panjenengan nanti yang dapat. Amin. Langsung saja kita memasuki markas besar Agus BR Bambu Runcing ya. Nah, itu kebetulan orangnya sudah ada di situ. Langsung kita masuk. Mas Agus. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa Mas? Alhamdulillah bulannya masih puasa. Saya juga alhamdulillah masih diberi kekuatan untuk berpuasa. Mas, dengar ini kabar yang sangat menggembirakan Mas. Nggih. 6 hari lagi Lebaran loh Mas. Lebaran insya Allah. Mudah-mudahan kita sampai ke hari kemenangan ya. Amin. Udah beli baju koko belum Mas? Sudah kemarin. Tapi kekecilan saya beli yang ukuran S Mas, beli ukuran saya XL. XL buat anaknya atau Mas? Iya. Atau mau buat saya ini? Boleh. Saya ukurannya S Mas. Oh jenengan S Mas? Iya. Sableng. Sedang saja. Gitu. Oke gimana Mas Dian? Mas ini seperti biasa ya. Oke. Siap. Minta edukasinya Mas. Edukasi saya nggak bisa edukasi Mas, toko kita gini aja ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol tentang ya wes keseharian beragronomik gitu. Kalau siap. Wong saya main petani kecil loh Mas. Kebetulan ini baru mau ini Mas, saya mau di kebun belakang toh ini ya? jenis tanaman Dona Carmen Black. Ini kebetulan kena kutu Mas. Kena kutu. Kutu apa Mas? Kena kutu. Ini kutu putih. Kalau yang ya kebetulan kalau yang di sini susah nyari yang terkena kutu putih karena di sini ekstra atau perawatannya. Nah kalau yang di belakang sana kan kadang lupa Mas ya, di pojok-pojok sana. Di belakang sana ya Mas. Ya kadang kita nyemprotnya lupa, itu ada 1-2 yang terkena kutu. Lah kutu itu asalnya dari mana? Kutu putih itu. Lah kutu putih itu biasanya sumbernya itu dari pohon-pohon perindang Mas. Bisa dari
pohon mangga, Ya. pohon rambutan itu bisa. Jadi kalau semisal menaruh aglo di bawah pohon mangga atau pohon rambutan atau pohon-pohon peneduh lainnya lah, tolong dicermati untuk pohon atasnya mas. Biasanya kalau pohon atasnya itu banyak kutu dia akan turun mas. Seperti pohon kates itu ya mas Jo? Nah, bisa pohon kates juga. Nah biasanya yang ditularkan itu jenis kutu putih ini karena induknya itu bisa terbang mas. Nah ini. Ya seperti ini ya. Nah ini kutu putih ini. Lah kan kutu macam-macam mas, ada kutu putih, ada kutu jarum. Kalau kutu jarum, mohon maaf kita nggak ada samplingnya. Memang kutu jarum di sini selalu saya semprot pakai samit, jadi bener-bener manjur ini mas. Nah kalau kutu jarum ini biasanya makanya samit 135 EC. Ini obatnya mas. Itu obat Ya, kutu ini sembarang kutu mas? Ya kutu jarum bisa, kutu bubuk bisa. Cuman kalau yang kutu bubuk itu, nah kelemahannya di tanaman tuh biasanya turun sampai ke akar. Seperti apa? Nah biasanya kita cuman mengidentifikasi yang di atas. Ya. Yang di atas ada kutunya kita semprot sudah kita. Padahal kadang yang di akar itu ada mas. Dia itu turun, entah itu kutu bubuk putih itu, entah itu kutu jarum. Itu biasanya turun sampai ke akar. Lah ciri-cirinya gimana kalau sudah turun ke akar? Ciri-cirinya daun mengecil mas. Ya. Daun mengecil terus menguning itu biasanya terserang kutu ataupun kutu sisik di akar. Nah cara mengatasinya ya harus kita bongkar mas, harus kita bongkar. Nah kita cermati akarnya, biasanya ada kutunya yang menempel. Kalau ini alhamdulillah belum sampai ke akar. Karena biasanya kalau yang sini banyak, yang misalnya yang di daun banyak, juga di ketiak daun mas. Nah di ketiak-ketiak daun seperti ini biasanya juga untuk berkembang biak. Nah itu seperti itu. Nah di ketiak daun, nah itu putih-putih itu. Nah biasanya dia berkembang biak di ketiak daun. Nah kelihatan toh mas? Kelihatan. Nah makanya kalau nyemprot itu usahakan atas daun, balik daun, ketiak daun. Tapi kalau sudah parah, bongkar, dicelupkan ke air yang sudah dikasih larutan. Monggo mau lanet mau samit monggo. Kalau saya menganjurkan ke samit karena saya sudah cocok pakai samit. Kalau belinya di mana ya? Jinan online ada banyak, di toko pertanian banyak. Nah ini kita celupkan mas, kita celupkan ke dalam air yang sudah direndam, dikasih larutan insektisida ini. Kita celupkan, kita kopiok-kopiok gini. Usahakan sampai masuk ke ketiak-ketiak daun juga. Tapi untuk jenengan yang sensitif dengan insektisida ya mohon pakai kaos tangan, sarung tangan biar lebih aman di kulit. Nah itu. Tapi semisal belum parah ya cukup disemprotkan di bagian daun, bunga biasanya kelopak bunga itu mas, ya, itu sangat senang kalau kutu itu berkembang biak di kelopak bunga. Kalau ada kelopak bunga di kelopak bunga itu disemprot. Terus di ketiak daun juga seperti ini tadi yang kita udah kita videokan. Nah itu kita harus disemprot. Kalau sudah parah, saya sampaikan tadi sampai ke akar. Ya direndam barang 1 apa 2 menit. Setelah itu tiriskan, angin-anginkan dulu, jangan langsung ditanam. Angin-anginkan kurang lebih 5 menit. Nah 5 menit baru direpoteng lagi. Usahakan kalau misal akar tanaman yang sudah terserang kutu akarnya, medianya diganti. Karena telur-telur kutu itu biasanya juga ada nempel di beberapa di media tanam. Tuh, itu pengalaman saya mas. Nah media diganti. Terus walaupun media masih bagus, tapi usahakan diganti dengan media yang baru sehingga bibit-bibit kutu tidak akan merusak akar yang sudah steril tadi. Kurang lebih seperti itu mas. Kalau pengenangannya antara kutu jarum dan kutu bubuk, kutu putih itu lebih mudah ke kutu putihnya. Karena kutu putih begitu disemprot, dia mati, dia lepas. Tapi kalau kutu jarum itu biasanya dia masih nempel di daun, tapi sudah mati sebetulnya mas. Cuman ya kita risih lah kalau kita lihat masih banyak kutunya, ya kita hilangkan pakai manual, pakai tangan gini. Bisa pakai lakban juga ya mas? Bisa pakai lakban juga, tapi kalau pakai lakban resiko daun akan sobek. Terus di mana biasanya kutu jarum itu bertelur, berkembang biak? Bukan di ketiak daun, tapi di pinggiran daun gini. Malah di pinggir? Nah kalau kutu jarum itu biasanya dia berkembang biaknya di pinggir-pinggir daun gini. Dia akan bertelur di pinggir-pinggir daun gini.
Tapi kalau kutu putih dia akan bertelur biasanya di ketiak daun atau kelopak bunga. Itu bedanya Mas. Jadi semisal sudah disemprot, bersihkan juga yang kalau kutu sisik ya Mas, kutu jarum ya, itu di sekitaran tepi-tepi daun ini karena telurnya biasanya di sini. Tuh. Terus tanaman ini kan tak taruh di luar, parahnya tanpa UV Mas. Nah, kelemahannya memang ada kelemahannya. Kalau ini memang nggak ada cacatnya ya Mas. Istilahnya nggak terserang jamur sama sekali karena medianya yang kita pakai masih poros. Walaupun kita hujan-hujankan, kalau dengan media yang poros insya Allah aman. Tapi kalau media sudah tidak poros lagi, resikonya seperti ini Mas. Ini mohon maaf, yang untuk sampling memang tanaman-tanaman jenis biasa ya, karena yang saya taruh di luar yang agak besar-besar memang jenis-jenis tanaman biasa. Ini kayak hanging ini. Lah, hanging ini tanaman sudah medianya sudah tidak begitu poros, sudah lapuk, dia sudah pekat Mas. Istilah boso Amerikane mediane wis remuk. Wis remuk. Wis sudah remuk. Lah itu makanya dengan media yang sudah terlalu pekat itu mudah terserang jamur Mas. Contohnya berimbas ke daun seperti ini. Daunnya ini ya Mas ya? Ya, daunnya ini. Terus ini juga bisa disebabkan pengalaman saya aja ya. Mohon kalau misalnya salah atau tolong diralat. Kotoran kambing juga bisa. Kotoran kambing. Ya, saya pernah memakai media dengan campuran kotoran kambing. Saya hujan-hujankan, hasilnya banyak yang daun yang bercak-bercak kuning seperti ini. Terus solusinya mengatasinya gimana? Ya, kalau daun yang sudah berbercak seperti ini ya istilahnya walaupun kita semprot pakai fungisida, ya semprotnya pakai fungisida ya Mas, obat jamur ya. Mau antrakol bisa, ditan bisa, manset bisa, monggo terserah selera jenengan. Lah itu kita semprot sterilkan dulu, kita semprot pakai fungisida semua dulu. Setelah itu kita ganti medianya. Nah, alangkah bagusnya kalau pas penggantian media juga sampai akar segala dicelupkan di larutan air yang dikasih larutan fungisida. Nah, nanti daun berikutnya akan tumbuh sehat. Nah, kalau daun yang sudah terkena jamur seperti ini sudah nggak bisa utuh kembali Mas. Cuman jamurnya hilang memang. Cuman bercak kuningnya ini nggak bisa kembali ke hijau karena sudah terlanjur luka. Nah, nanti harapannya daun berikutnya akan kembali sehat seperti itu. Nah, selanjutnya Mas ya. Ya, terus media yang tadi saya pakai untuk Dona Carmen, ini adalah media bekas dari media-media ini Mas. Media, media yang dipakai ini ya Mas ya? Ya, ini media bekasnya memang masih saya pakai, pengolahannya seperti kemarin sudah saya sampaikan ya Mas. Jadi media dari BR ini semisal sudah umur 9 bulan apa 1 tahun itu kita ganti. Itu medianya jangan dibuang, diolah lagi, bisa dipakai untuk jenis-jenis tanaman yang seperti ini. Kalau saya buang. Romosan ya Mas ya? Ya, yang jenis romosan. Tapi apapun itu, apapun jenisnya, kalau tanaman itu kita sayangi, kita rawat, tampilannya bagus juga enak juga kok Mas. Nggak harus yang mahal Mas. Terus cara ngolahnya gimana? Nah, nanti semisal medianya sudah nggak dipakai, itu kalau yang kena kutu ya direndam dulu ke larutan samit medianya. Tapi kalau yang nggak terkena kutu itu media dijemur dulu, dijemur. Tapi sebelum dijemur dijereng dulu Mas, terus disemprot pakai fungisida. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghilangkan bibit-bibit jamur yang ada di media. Setelah disemprot pakai fungisida, kemudian media dijemur selama 3 hari. Kondisi panas bagus ya Mas. Nah, kondisi panas bagus dijemur selama 3 hari. Setelah itu bisa dipakai, tapi jangan lupa karena sudah waktunya sudah dipakai lama. Tentunya kalau kayak pasir malang itu masih utuh ya, tapi kalau kayak kaliandra, kayak daun bambu, intinya untuk nutrisinya kan jelas berkurang. Lah itu dicampur lagi dengan kaliandra bisa, daun bambu bisa, perbandingannya 1:5. Itu Mas, bisa dipakai lagi. Bisa. Tapi kalau pasir malang nggak usah dicampur karena kondisi pasir malang kan nggak mungkin busuk dalam waktu setahun. Iya, 5 tahun aja nggak busuk tuh Mas. Masih nggak busuk, artinya kan masih ada kandungan pasir malangnya. Tinggal nampurin ini aja yang buat nutrisi itu. Dan jangan lupa kasih osmokot juga. Praktis seperti itu Mas. Ya Mas. Dalam mengatasi kutu dan pengolahan media. Ya untuk media yang kami pakai juga
ini kami pakai ini Mas. Nah ini medinya kita jual 35.000 satu pack ya, isinya satu karung isinya 3,6 kilo aja tidak 3,6 kilo. Nah 3,6 kilo itu terdiri dari beberapa komposisi ya, antara lain sekam bakar, sekam fermentasi, terus andam, kaliandra, pakis, pasir malang, dan kapur dolomit. Masing-masing punya fungsi Mas. Nah ini sekam fermentasi itu sebagai media dasar, sekam fermentasinya. Terus sekam bakar itu untuk menahan air Mas. Jadi media tetap poros tapi tetap kandungan airnya ada. Lah itu media sekam bakarnya yang bekerja. Terus andam, kaliandra itu sebagai pupuk atau humus. Pakis dan pasir malang itu sebagai porositas agar supaya kandungan air ada tapi air tetap poros, yaitu pasir malang dan pakis yang bekerja. Jadi kalau disiram ya. Jadi kalau disiram airnya langsung hilang. Tapi air juga akan tertahan di media itu, tidak langsung hilang semua, tapi ada air yang tertahan, yaitu dengan kandungan sekam bakar tadi yang menahan airnya. Jadi kondisi media juga tetap lembab. Tuh Mas, terus kapur dolomit itu untuk menurunkan pH Mas, menetralkan pH, maaf, bukan menurunkan, menetralkan pH. Jadi kalau media terlalu asam itu ada kapur dolomitnya, mungkin pH-nya jadi netral. Karena kalau terlalu asam itu biasanya pH-nya tinggi Mas. Nah itu untuk mengatasinya ya pakai kapur dolomit. Selain untuk menetralkan pH, kapur dolomit juga untuk mengurangi jamur di media tanam. Itu Mas. Terus untuk metanya ya Mas ya? Ya, terus untuk setiap 1 minggu sekali ini saya semprot pakai POC ini Mas, pupuk cair organik. Ini adalah bahannya dari mol buah Mas. Jadi buah-buahan yang sudah tidak kepakai, kalau buahan yang masih seger ya kita rugi lah Mas. Buahan yang sudah tidak terpakai kita kumpulkan. Kita kebetulan bekerja sama dengan TPS 3R, tempat pengolahan sampah di kelurahan saya di desa. Itu kita manfaatkan, kita olah, kita ambil sarinya, kita ambil airnya, terus kita olah selama 3 bulan, kita sirkulasi selama 3 bulan. Habis itu baru kita fermentasi. Hasilnya seperti ini Mas. Nah ini pengaplikasiannya cukup 1 minggu sekali. Kita semprotkan dengan konsentrasi perbandingan 10 ml per 1 liter air. Cara nyemprotnya gimana? Cara nyemprotnya yaitu kita semprotkan di balik daun ini. Karena apa? Stop matnya daun itu ada di balik daun. Terus nanti penyemprotannya sekitar jam 7 sampai jam 10 pagi Mas. Nah mungkin waktu-waktu itu, waktu-waktu jam-jam itu stop mat baru terbuka. Jadi efektif kalau kita nyemprot. Nah kita semprot daunnya, balik daun, sisanya kita kasihkan ke akar, semprotkan ke akar. Karena ini siramkan juga, ya Mas ya siramkan, bisa semprotkan pakai juga bisa. Karena ini selain untuk bagus untuk pertumbuhan daun, juga untuk akar dan batang juga bagus Mas. Jadi nutrisi itu bisa lewat daun, bisa lewat akar. Terus nah, kalau pupuk kan kemasan ada 2 Mas. Ada 2, yang ini 250 ml ya. Kalau yang ini 500 ml. Kalau yang 500 ml kita jual 35.000. Nah ini pupuk cair organiknya ini 1 minggu sekali ya. Kalau ini yang kemasan agak kecil ini 20.000 Mas. 20.000 isinya 250 ml. Yeah, 250 ml. Jadi bisa untuk 5 liter, bisa dicampurkan dengan 25 liter air. Dia Mas sekali Mas. Jadi semisal kita sekali semprot itu kita nyemprot 1 liter air, misal tanaman dikit itu bisa untuk 25 minggu. 25 minggu. Wes murah banget itu. Murah Mas, cuman 20.000. Berarti 1 kali semprot tuh nggak sampai 1.000 ya? Mas. Ya. Nggak sampai 1.000. Berarti per 10 milnya itu nggak sampai 1.000. Oke, sekian dari BR Garden. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada pengalaman kami yang mungkin tidak sesuai dengan pengalaman panjenengan, mungkin karena kesalahan kami, kebodohan kami, tapi kami hanya dari BR Garden khususnya hanya mencoba menyampaikan pengalaman kami. Maksud kami mungkin ada sedikit banyak yang bermanfaat. Ya alhamdulillah sedikit banyak bisa menjadi tambahan pahala bagi BR Garden dan
Brian Garden tentunya. Tapi apabila ada kesalahan itu ya tentunya karena kebodohan saya pribadi, bukan kebodohan Mas Brian. Dari BR Garden cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.